awal mula ketika udah wah merasa aku seneng karo cah wedok ini udah tertarik. Tapi kan masalah siap ini loh Tat. Ketika kemudian saya itu sudah balik, ya, bagaimana kemudian saya harus bersikap kepada lawan jenis saya. Nah bener. Dan kemudian ketika saya balik dan kemudian saya itu saya kok sudah mulai senang dengan lawan jenis saya. Itu akhirnya bagaimana kemudian saya harus mengendalikan juga sampai kemudian saya harus menemukan solusi ketika kemudian saya itu kok senang ya ketika melihat seorang akhwat. Saya senang ya ketika kemudian dan rasanya saya itu ingin bersanding dengan seorang akhwat yang akhirnya solusinya memang ya menikah kan gitu. Iya. Orang-orang itu menganggap nikah itu rumit. Ya, nikah itu rumit. Belum mulai nikah tapi sudah ditakut-takuti, sudah kemudian diajak mikir yang berat tanpa kemudian berbicara tentang nikmatnya di dalam pernikahan. Padahal sebenarnya pernikahan itu adalah ibadah ternikmat. Kalau ada dua orang insan, laki-laki dan perempuan saling mencintai, solusinya cuma satu. Menikahkan. Solusinya cuma satu, nggak ada yang kedua, nggak ada ketiga. Jika ada dua orang yang saling mencintai, sudah cukup umur, sudah layak untuk dinikahkan, nikah. Ya, Masya Allah. Menghindarkan fitnah kan begitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pripun kabare Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Baik, Gini. alhamdulillah. Ustaz Aziz. Alhamdulillah, Masya khair. Allah. Ini kostumnya paling Paling apa? paling apa ya? Apa? Kalau beliau memang sebelumnya dari pondok, Iya. kan saya dari rumah. Dari rumah. Tapi memang saya membawa Saya Bawa apa? Apa itu? kaos. Oh kawan. ya masuk raga Ustaz. Aduh. Antum dari mana Tat? Dari rumah. Dari rumah. Dari rumah tapi dari pondok tadi juga. Saya holiday soalnya. Jadi, Holiday. Holiday siapa tadi Tat? Husnul Holiday. Husnul Holiday. Astagfirullah. Oke. Oke. Alhamdulillah teman-teman hari ini kita akan membahas. Dan senang sekali ya Dan tempatnya, senang sekali. Masya Allah ini. Masya Allah Ini kita berada di Pondok Putri Ya, PPTGI Ar-Rasyid. Ya, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran di Komplek Putri. Di Komplek Putri. Masya Allah ada joglonya seperti ini. Anginnya spoi-spoi. Makanya aku pakai baju pantai. Ya. Tak kira ya liburan tenan kok ini. oh iya iya iya. Jadi insya Allah ke teman-teman bagi misalkan ingin gabung nanti besok suatu saat ketika ada undangan lagi Ya datang aja karena asik. Asik. Ya mungkin akeh jagongane tapi Ya, insya Allah betul. karena ada banyak ustadz-ustadz di sini itu kan mungkin akhirnya kan kadang permasalahan atau sesuatu yang belum terjawab bisa terjawab. Ya bisa terus. Dan ini konsepnya dua arah, segala arah bukan dua arah segala lagi. arah, oh. Ini konsepnya segala arah. Nanti di sini bolo-bolo yang hadir langsung tekon nyelo di tengah-tengah. Tapi ojo langsung salto ning tengah kene ojo nutupi kamera nih. Waduh ra lucu. Bisa. Konsepnya podcast ada suara ngeruk es batu leg-leg. Iya. Astagfirullah. Nggih. Ar-Rasyid ini, Mas, tak Ar-Rasyid, ceritain. nggih, pripun? Ar-Rasyid ini itu pengasuhnya kan Ustadz Aziz. Masya Allah. Di sini itu terkenalnya itu pengasuhnya masih muda-muda. Bahasan itu Ustadz Aziz itu termasuk sesepuh gitu. Tapi harus nikah dulu, Tat. Enggak. Wah, saya bisa mengasuh ini berarti. Iya, gitu. Masuk kolam lele loh, kolam lele ada Di sini kolam. tuh muda-muda. Ya, jadi kemudian kan yang di Ikhwan juga itu masih muda-muda, baru lulus pondok, sekarang masih kuliah. Di Ahwat pun juga rata-rata seperti itu. Dan mereka tuh di momen-momen umur-umur mereka yang sudah 22, 23 itu ketemu dengan fase yang mungkin akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, apalagi cah nom-nom ini. Cah nom-nom. Cah nom-nom bergejolak. Des. Lus. Nah, tema kita pada hari ini adalah ta'aruf sampai nikah, menjaga kehormatan. Oh, itu. Menjaga hati, ya Allah nyetrum terus sih. Menjaga hati dan komitmen di tengah dunia yang bebas. Tapi relate,
Nah ini bahasan pertama pemantik sih ya, pemantik sih dulu. Nah ini jujur sekali tadi jenengan bahas tentang pondok pesantren, yang kedua tentang fenomena anak muda dan fenomena zaman sekarang ya. Nah itu sering kali gini, ini kerasan saya sendiri toh, sudah beberapa bulan atau tahun lah mungkin setahun yang lalu itu saya meneliti, kayak ya gitu, meneliti itu Nyawang kahanan. nyawa kahanan. Nah, Bahasa saya intelek. saya mau intinya mau buat bukan iklan lah buat salah satu pondok pesantren. Nah itu kan riset dulu apa yang mau saya angkat. Nah itu salah satunya saya ngangkat tentang pergaulan bebas di kalangan mahasiswa dan sebagainya macam. Aduh, nyetrum nih. Apa iki? Enggak apa-apa, seru kok Tat, ini. Ini bagaimana kita harus menjaga diri itu kan kayak gini. Nah itu banyak sekali tadi, apalagi tak lihat datanya itu 2024 aja itu ada 101 kasus, ini 101 kasus pelecehan seksual terutama di pondok pesantren. Nah ini sangat meresahkan menurut saya. Nah padahal kan sebenarnya itu oknum. Dan apalagi guru-guru tadi kan sempat menyinggung banyak pengasuh-pengasuh yang muda. Yang ini menjadi bekal kita bareng-bareng juga buat, bener, ben tidak kesetrum. Nah bener loh, tidak kesetrum tadi. Nah itu gimana tuh mendakapi fenomena ini? Monggo siapa dulu? Awak tak cadaran baik ya. Ya sebenarnya gini Mas, kalau kita menyimak soal fenomena kasus, ya mungkin sekarang ini memang cukup kadang-kadang ada semacam sedikit narasi penyudutan mengenai kalau ada fenomena negatif seputar pelecehan seksual atau apalah itu, akhirnya ketika kemudian munculnya di pesantren itu langsung muncul. Padahal sebetulnya sebenarnya di luar lingkungan pesantren pun lebih banyak. Gitu, justru lebih banyak. Cuman sebenarnya yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini itu kan istilahnya memang mempersiapkan anak-anak muda ini bagaimana kemudian melihat ketika kemudian saya itu sudah balik ya. Bagaimana kemudian saya harus bersikap kepada lawan jenis saya. Nah benar. Dan kemudian ketika saya balik dan kemudian saya itu saya kok sudah mulai senang dengan lawan jenis saya. Itu akhirnya bagaimana kemudian saya harus mengendalikan juga. Sampai kemudian saya harus menemukan solusi ketika kemudian saya itu kok senang ya ketika melihat seorang akhwat. Saya senang ya ketika kemudian dan rasanya saya itu ingin bersanding dengan seorang akhwat yang akhirnya solusinya memang ya menikah kan gitu. Iya betul. Nah, tahapan-tahapan itu yang memang sebetulnya sekarang pun menjadi pembahasan harus seperti apa kan gitu kan. Nah, jadi kalau pertama tadi malah narik mundur. Kalau pertama orang yang kemudian balik, gitu. Yang kemudian yang selanjutnya orang yang kemudian sudah wancine. Wancine. Sudah wancine. Wancine rabi. Nah. Sopo kuwi? Nah makanya pembahasan kita malam hari ini adalah itu. Nah. Orang-orang yang kemudian di sana itu secara umur, secara ketertarikan gitu kan. Secara ketertarikan, kemudian secara keinginan mengarahnya kepada sana, bagaimana langkahnya kan gitu. Ya. Tapi Ustaz Aziz atau Ustaz Tolha barangkali, saya pernah mendengar soal ini, hukum menikah. Nah, hukum menikah. Ya. Ya Ustaz ya? Ya gimana? Sepertinya ada beberapa hukum menikah gitu, hukum menikah. Nah Ustaz tolong dijelaskan Ustaz. Hukum menikah. Kapan sih kita harus menikah? Kapan kita diwajibkan betul-betul harus segera menikah? Kapan kita itu disunahkan menikah? Kapan kita itu diharamkan untuk menikah? Nah, ada haram itu? Ada. Wah Jojo, apakah termasuk? Nah, enggak tahu aku. Tapi yang pertama ketika kemudian kita itu diwajibkan di dalam menikah, ketika kemudian
Yang pertama kita itu sudah punya kemampuan ya, kemampuan. Kemampuan yang pertama yang harus kemudian dilihat itu adalah kemampuan biologis. Ya, kemampuan biologis. Artinya ketika seseorang kita itu sudah baligh atau sudah dewasa, maka di situ termasuk di antara kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam menikah. Kemudian yang kedua, kemampuan finansial. Ketika memang dia sudah mampu dalam masalah finansial, ya, maka dia disegerakan untuk kemudian menikah. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia itu sudah tidak bisa menahan hawa nafsunya. Ya, hawa nafsunya itu sudah bergelora. Wah. Dia sudah mampu secara biologis, secara finansial sudah mampu, mental juga sudah mampu. Kemudian godaannya, syahwatnya itu tinggi. Maka dia sudah diwajibkan untuk kemudian segera menikah. Ya. Nah, ini tadi yang apa? Yang wajib. Yang wajib. Yang wajib. Ya. Waduh. Sehingga kalau kemudian seseorang itu sudah pada tahapan itu sudah mampu, finansialnya ada, kemudian biologis juga sudah, ya mentalnya juga sebenarnya sudah ada. Kemudian syahwatnya sudah muntup-muntup, kok nggak nikah-nikah? Nah, ini yang kemudian ketika dia tidak segera melangsungkan pernikahan, yang ada adalah nanti akan menjadi permasalahan yang besar. Apa permasalahannya? Bisa jadi dia akan terjebak kepada fitnah perzinahan. Seperti itu. Tapi tapi kan sekarang loh, apalagi zaman sekarang, standarnya TikTok gitu. Nah, kalau anak muda mungkin ini keresahan saya sendiri pribadi sebagai jomblo akut. Nah ini awal mula ketika udah merasa aku seneng karo cah wedok ini udah tertarik. Tapi kan masalah siap ini loh Tat. Siap ini kan lah barki aku ngopeni anak wong. Terus saya harus menyekolahkan anak-anak dan sebagainya macam. Burung nek ternyata ketakutan ketika ta'aruf kayak gitu. Lah engko nek ra sesuai wis nikah ternyata mlakune engklek ngono piye. Ora kan aku ora ngerti. Maksudnya kan ternyata tidak sesuai ekspektasi, intinya sebenarnya di situ. Tidak sesuai ekspektasi. Lah saya harus gimana Tat? Ben tetek ya wis nikah nek wis wajib. Jadi kayak setane nggodone, walah kowe burung ya, kowe ora iso ya. Kowe jek seneng dolan dan sebagainya macam. Gitu Nah, gimana? Ada satu ayat yang kemudian bisa menjadi pegangan bagi kita semuanya. Ketika mayoritas orang-orang itu kemudian menunda nikah, satu secara biologi sudah bisa, kemudian umur juga sudah cukup, mental sudah ada, kemudian finansial, biasanya masalah finansial. Nah, finansial. Kerjanya mungkin masih serabutan, penghasilannya belum tetap dan seterusnya. Belum PNS, Ya belum PNS gitu ya. Maka ada satu ayat yang kemudian ini bisa menjadi renungan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullah." Ya. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah. Ya, siapa yang dinikahkan? Para pemuda-pemuda. Wow, Ya. pemuda-pemuda. Jadi kalian itu yang belum menikah, segeralah menikah. Segeralah. Iyakunu fuqara ayughnihimullah. Kalau kamu itu takut fakir, ya. Apa itu fakir? Fakir itu apa beda? Fakir dan miskin itu beda. Fakir itu orang yang kemudian kondisi ekonominya buat makan besok apa itu dia nggak tahu, itu fakir. Ya. Kalau miskin? Kalau miskin, nah dia mungkin masih punya perencanaan, masih punya cadangan tapi nggak banyak. Oh. Kalau fakir tuh bener-bener saiki mangane apa cek mikir, ya nek wis mangan, sesuk mangane apa ora mudeng. Gitu ya, dipikir sesuk. Nah, itu fuqara. Ya.
Yughnihimullah, kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akan kayakan kalian. Jadi kalau kemudian ada di antara kita ini yang kemudian takut menikah karena mungkin secara finansial kita belum selesai atau belum tuntas, ya satu memang itu harus diusahakan ya. Tidak boleh kemudian kita hanya tawakal. Allah engko nek wis nikah lah rezekinya lancar. Ya tidak cukup dengan itu. Harus kemudian dengan perencanaan yang baik, harus kemudian dengan usaha yang baik juga, sehingga kemudian ketika ikhtiar maksimal, doa maksimal, insya Allah Allah tidak akan kemudian menelantarkan seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian dia menikah untuk mengarungi ke samudra kehidupannya, keluarganya, insya Allah pasti akan ada jalan, pintu-pintu rezeki. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tapi memang gini Mas Ustadz, jadi kalau saya sendiri melihat sih level atau apa ya, kelompok-kelompok anak muda itu memang masing-masing ya. Ada tipe anak muda ya. Tipe anak muda yang mungkin dia itu kecenderungannya adalah dia itu untuk kemudian berpikir menikah gitu. Ada fase yang ingin dia lewati apa? Ya mungkin harus mengenal seorang perempuannya, kemudian harus jalan bareng dan lain sebagainya. Itu ada kelompok yang seperti itu. Ya, gitu. betul. Yang akhirnya kemudian mereka juga termasuk orang-orang yang tidak melihat dari, bahkan tidak melihat dari kesiapan umur dan kesiapan finansial bahkan gitu. Tapi mereka memang menikmati masa tanpa statusnya itu, untuk kemudian akhirnya ya sudah itu sebagai jalannya. Dan ketika sudah masuk di umurnya misalkan 30 tahun, 29 tahun, itu akhirnya barulah kemudian dia melangkah untuk menikah. Akhirnya status menikah itu ya sudah, itu kayak semacam kebiasaan mereka. Tetapi ada sebagian juga, nah ini yang kelompok satu. Ada yang kelompok kedua ini adalah mereka yang kemudian terlalu berpikir rumit soal menikah. Saya tidak tahu, berpikir rumit itu seolah-olah seperti yang mungkin pembahasan podcast yang kemarin Ya, betul. gitu. Jadi saya masih rumit sampai sekarang ini. Berpikir rumit itu sakjane penjelasan motivasi menikahnya sudah ada, gitu kan. Kemudian secara planningnya, ya, perencanaannya, saya kalau menikah, saya sudah punya pekerjaan ini kayaknya dengan gaji sekian bisa deh. Terus umur saya ini sudah umur yang ideal untuk menikah. Terus kemudian ahwatnya, incaran saya sudah ada, gitu kan. Incaran saya sudah ada. Oke, terus kemudian izin orang tua pun juga sudah mengizinkan. Tetapi kemudian tidak melangkah karena apa? Memandang pernikahan itu suatu hal yang rumit. Iya. Suatu hal yang rumit. Mas Ginang. Tapi bukannya rumit. Nah, sebentar, kelompok yang ketiga, tadi yang pertama masih ingat Mas? Yang pertama masih ingat. Nah, gitu. Dia yang memang caranya yang-yangan itu. Yang kedua ini dia yang kemudian sudah cukup motivasi, terlalu rumit berpikir soal mereka. Yang ketiga ini adalah orang yang kemudian dia itu memiliki tingkat kepedean yang tinggi. Gimana itu, Tat? Tingkat kepedean yang tinggi itu adalah mereka yang kemudian tidak bermain pertimbangan apapun, ya. Sinau yo ora, ya. Sinau yo ora, ngertine apa? Ngertine gor dikongkon wong tua, ngertine aku wis seneng tak lakoni. Gas. Gas. Nah, tentu masing-masing ini yang kemudian yang perlu untuk kemudian kita posisikan itu, saya termasuk posisi yang mana? Atau jangan-jangan di luar ketiga ini, ya, di luar ketiga ini. Gitu. Membuat sekte baru. Kalau misalkan nih Mas Ginang, kalau Mas Ginang itu dari ketiga itu termasuk yang mana Mas Ginang? Saya termasuk yang pertanyaan tadi belum dijawab. Kalau saya kayaknya loh, Tat, kayaknya ya berpikir rumit ini. Berpikir rumit tentang pernikahan. Nah ini kalau berpikir rumit ini agak mundur sedikit pembahasannya mengenai ta'aruf tadi gitu kan. Iya. Pembahasannya sekarang banyak orang yang kemudian enggak bisa langsung menemukan solusi. Wong wis jelas-jelas kayak ngono tapi masih berpikir rumit gitu. Ini kira-kira bagaimana Ustaz? Jadi ya memang kita sekarang ini dihadapkan dengan zaman yang penuh dengan fitnah gitu ya. Penuh dengan fitnah. Bagaimana kemudian keadaan anak-anak muda itu
digiring supaya kemudian mereka itu punya pasangan masing-masing, punya pacar. Bahkan menjadi tren itu kalau kamu nggak punya pacar tuh nggak keren. Kalau kamu nggak pacaran itu berarti kamu nggak laku. Gitu. Ada di sebuah daerah itu, ya kalau di Jawa Tengah mungkin sedikit ya, mungkin di kota-kota besar gitu, keluarga itu ada yang bahkan punya pemahaman tuh seperti ini. Misalkan punya anak perempuannya itu enggak punya gandengan, enggak punya pacar, itu dianggap anak itu rapayu. Nah, Ya. Sehingga kemudian orang tuanya pun juga mencarikan sopo yo sing gelem karo anakku yo. betul. Bukan untuk dirabi, untuk dijadikan Pacar. pacar. Pasangan Bah- pra menikah. Pramenikah. Nah, ini sebenarnya problem besar itu ya. Problem besar. Kemudian kondisi ini yang kemudian tadi disampaikan di apa yang pertama ya, yang pertama. Dan itu memang apa namanya menjadi mayoritas kebanyakan Iya, betul. anak-anak muda di zaman sekarang. Putus nyambung dengan pacarnya, nyobain pacaran dengan fulan atau dengan perempuan ini, kemudian gak nyaman pindah dengan perempuan yang lain. Perempuan itu pun juga sama dengan laki-laki ini, nyoba sekali gak enak dengan laki-laki yang Gak lain, enak, gak enak. Gak enak di sini. Teh hangat iki. Komunikasinya. Oh, Komunikasinya. komunikasinya. Teh hangat iki lho. Ini Nganggur. terus Nah kemudian yang kedua rumit itu, nah kemudian orang-orang itu menganggap nikah itu rumit, ya nikah itu rumit, belum mulai nikah tapi sudah ditakut-takuti, sudah kemudian apa namanya diajak mikir yang berat tanpa kemudian berbicara tentang apa namanya nikmatnya di dalam pernikahan. Padahal sebenarnya pernikahan itu adalah ibadah ternikmat, ibadah terpanjang. Kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan di dalam pernikahan itu semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Sehingga kalau kita bayangkan itu ruwete pergaulan suami dan istri itu sebenarnya ibadah gitu ya. Misalkan kemudian ada fulan ini ya menikah dengan fulanah gitu ya. Fulanah. Tidak kemudian yang namanya ibadah itu ketika mereka akur terus itu ibadah. Tidak. Tetapi kemudian ketika mereka itu terjadi perselisihan misalkan, perbedaan pandangan misalkan, kemudian dia bisa mengkomunikasikan dengan baik, maka di situ ibadah. Di situ ibadah. Atau kemudian dari perselisihan itu kemudian muncul ide bagus atau muncul wacana baik untuk keluarga, misalkan iki anak dhewe sesuk apal Quran dhisik apa sekolah matematika dhisik di les kene. Wah, jadi percekcokan. Ya Quran sik no, aja nek Quran ku matematikane keter engko piye. Ha engko nek matematikane dioyake engko nek Qurane ora apal-apal piye. Akhirnya kemudian sidane bal-balane. itu tuh sering kemudian terjadi perselisihan ya. Terjadi perselisihan. Tapi kemudian setelah diskusi panjang Ketemu solusi. Solusinya apa? Yo Qur'ane mlaku, matematikane ora ditinggal nih. Wah, Masya Allah. Jadi keren. Dan itulah seni di dalam berinteraksi dengan keluarga, dengan pasangan itu menjadi jalan ibadah yang kemudian di antara kita ini nggak menyadari itu. Nah, kemudian yang ketiga, tadi apa tadi yang ketiga tadi? lost doll. Lost doll. Bukan lost doll, artinya dek iki ngalir gitu ya. Nek rabi. Lah inilah yang kemudian akan menjadi sebab. Ya, kenapa kemudian seharusnya keluarga itu bisa menjadi satu tempat, satu wadah untuk mencetak generasi yang keren, tetapi karena kemudian orang-orang itu berkeluarga karena hanya mengalir saja, akhirnya kemudian apa? Tidak lahir generasi-generasi yang keren. Kenapa? Yos pokoknya waton nikah, lahir mari brojol anaknya diapakno yus ditokno ae. Pokoknya anaknya penting tambah gede udah diopo. Pokoknya nek wis gede lah urip-urip dhewe gitu. Nah, itu jadi masalah. Oke. Tapi sebelumnya kita panggilkan pakar cinta dulu ya. Lu. Meh manggil ki kok iso Baterai. sone ini ki. Nah, kita akan panggilkan salah satu asati kita juga, Ustadz, yang mirip dengan Firsa Besari. Oh iya toh? Wah, mirip banget. Kau datang kemari. Wah, malah kayak kepesing.
Astagfirullah. Oke, ini kita panggilkan aja Ustadz kita Ustadz. paling tampan, paling telat, Kantor paling pos. telat, paling telat, Paling ditunggu. paling ditunggu 2 jam menunggu. oleh saya. Remuk. Oke. Ahlan Ustaz Taufik Jauhari. Ustadz Taufik Jauhari. Monggo, Memang sama Ustadz Taufik ini nggak bisa dadaan, Iya, betul. soalnya Jawari. Harus Jawari maksudnya gitu maksudnya. Kita, kamu tuh Masuk. Wes iki. Wes. Niki mau kita di sambil-sambil ini kita. Oke. Ini Ini Ustaz keren. Taufik. Dua. Ustaz Taufik. Ini tuh kita lagi ngobrolin yang mungkin nyangkut-nyangkut dengan yang kemarin Ustaz. Ya. Jadi ternyata ya untuk yang pembahasan kita itu ada tipe-tipe tadi, kelompok-kelompok tadi. Mas Malik, mic-nya Mas Malik. Mas Malik. Oke. Ini musiknya Raiso tuh happy ngono Mas. Soalnya awane ngantuk aku. Nah, kita lanjutkan Mas Ginang. Kan tadi sudah terklasifikasi 3 ini ya. Ya, klasifikasi. Nah, 3. yang pertama yang kita uraikan ini tadi yang ini. Oh, yang Bagaimana persoalan fenomena The pacaran pergaulan tadi, the pacaran. pergaulan yang sekarang itu kalau ada bahasa sekarang itu ada beberapa orang tua itu yang trennya ketika sudah punya anak SMA, dewasa atau kuliah itu ketika kemudian dia enggak punya pacar, ya dia, Gelisah. "Loh, kamu kok belum punya pacar?" bahkan Kemudian dikonsultasikan, "Ini anak saya normal enggak ya kira-kira?" Nah, wah, gitu. benar-benar. Ada saya ketemu dengan beberapa orang tua memang. Beberapa orang tua yang mereka itu berpikir zaman saiki apa ono to Mas sing wong lanang atau wong wedok sing rayang-yangan ngono kuwi. Lah, kuwi. Sehingga ketika kemudian dia menemukan anaknya yang kemudian tidak pacaran, itu akhirnya menjadi kegelisahan. Iya betul. Bahkan ketika anaknya merantau, ini true story Tat. Beberapa teman saya pas kuliah itu ibuke malah nitip kaya ning temene lanang apa titip anakku ya. Sik titip. Belum kenal titip. Tafsirnya bi. Mbok kira pet shop gitu. Pet shop bayar. Lagi Nek beto kedusi barang berarti. Nah titip berarti aku juga dusi. Aku ya bahaya itu. Lah kan Lah itu makanya kadang-kadang lelakinya taat karena dititipke. Titip Yo kabeh pakani disuntik vaksin. Campak rubella gitu. Maksudnya. Nah, tapi memang kenyataannya demikian. Nah, apa ya? Ini lalu kemudian melihat ya kalau kemudian kita misalkan kita nih mau memberikan nasihat itu kepada orang tua ya. Nasihat itu kepada orang tua, itu orang tuane wae yo Nah, rapopo kok malah gitu kan. mendukung. Rapopo kok gitu kan. Sedangkan ketika kamu dengan anaknya memang ya alhamdulillah itu salah satu tempat yang bisa menjadi ikhtiar untuk menyelamatkan ekosistem atau pergaulan itu mungkin pertahanan terakhirnya salah satunya adalah di pesantren ya. Ya, betul. Bagaimana kemudian ada rasa kayak contoh misalkan ada rasa malu jika kemudian seorang santri itu mau berpapasan dengan santriwati misalkan. Harus bagaimana dan lain sebagainya yang mungkin orang luar menganggap itu kok lebay banget sih, tapi mungkin itu bagaimana cara si santri itu untuk kemudian menjaga pandangan dan lain sebagainya. Wah, penting. Nah ini kita uraikan yang nomor satu pertama, dulu ya. iya. Dari Ustadz Taufik baru datang nih harus menjelaskan. Ini gimana Ustadz? Yang pertama, hukum seperti itu bagaimana Ustadz? Ya. Mohon maaf, saya tidak berbuat, jadi saya tidak bertanggung jawab. Oke. Ya, Mas Arif. saya tidak mau bertanggung jawab, bukan saya. Ceritamu kok bukaan lho Mas, iku lho. Mbok tembok ke lho. Tapi menarik satu hal. Karena kata Mas Ginang kan itu dititipkan ya. Ya wis lo barang titipan kok. Gaske no. Gaske. Saya tahu jangan ketawa. Ketawanya nggak enak. Gaske piye maksudnya? Gaske engko nek Gaske ranking wae. dibalekke Masalahnya rusak begitu. Bukan, masalahnya ketika akhirnya menjadi seperti barang titipan, barang. Padahal dia bukan barang. Dia lebih mulia dari sekedar barang. Nah, rungokno. Ra dolan HP rungokno. Sing gawe rumangsa ditipirun. Mosok dititipi lho pet shop. Pet shop enek biayane. Lah iya. Iki Nggih, mboten. Gratis. bukan gratis ya. Jadi konsepnya karena dititipi, kemudian dia mengeluarkan biaya, ya dia ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi akeh lho sing dititipi kayak duit itu enak lho.
tolong titip anakku ya, kayak mobil, kayak duit bensin, duit mangan. Saya ya itu. Lah niku Aku di konco kono. Ning kono kae lho. niku Kono kae. nganu mawon. Jaluk nomor iku lho. Aku enak meneh lho ibuke tak andanane lho maksudnya. Kowe iki nitipke anakmu kok bayar ngono. Iya. Titipno aku. Cuman akhirnya kan neracanya jadi geser. Kenapa? Wah ya kesetrum. Yes. Waduh. Balitan. Wah, Ya. Wih berarti katanya kakean dosa. No. Tapi solusi melihat fenomena seperti itu bagaimana Ustadz kira-kira? Karena ya itu kompleks ya. Memang cukup kompleks itu. Mungkin kalau ada bahasa kayak semacam ini. Oh ini ada kita bagi ini tugasnya. Tugas kajian untuk orang tua, ini untuk pendidikan di anak-anak dan lain sebagainya. Nah sekarang kira-kira kalau dari kita seperti apa ya Ustadz? Kira melihat seperti fenomena itu dan kemudian bagaimana sih solusinya seperti apa sih? Kalau mau diuraikan jadi panjang. Tapi dari sederhana sebenarnya begini. Kalau ada dua orang insan, laki-laki dan perempuan saling mencintai, solusinya cuma satu. Menikahkan. Solusinya cuma satu, nggak ada yang kedua, nggak ada ketiga. Jika ada dua orang yang saling mencintai, sudah cukup umur, sudah layak untuk dinikahkan, nikah. Ya, Masya Allah. Menghindarkan fitnah kan begitu. Hanya saya sepakat obrolan pekan lalu bahwa nggak apa-apa itu ditempuh dulu, prosesnya setelah itu dipenuhi. Jangan step yang ini Dilakoni. dia sudah melangkah beberapa tangga, ada tangga-tangga yang sudah dia lewati karena memang alasan kemarin kayaknya Mas Faza yang lemparkan untuk menghindarkan fitnah ini gitu. Iya. Tangga belajar, tangga berbekal, nah itu tanggung jawab bersama. Ya maka mungkin berarti solusinya itu adalah bagaimana ini akhirnya kan kita kan berbicara mengenai itu yang seorang anak muda yang punya keyakinan bahwasanya saya harus pacaran dulu untuk kenal gitu. Mereka Ya. belum tahu nikmatnya pacaran setelah menikah. Wah. Belum tahu karena memang angel, Pak. Kalau jawaban dia lah saiki aku iso nikmati rasa nganggo nikah. Oh, berarti berarti. Mending tuku Nah, tapi kan tuku harus- sate Daripada daripada aja nyanyi. Tadi Daripada solusi apa tadi? Dua orang saling mencintai apa? Menikah? menikah. Tapi kata teman saya, dia curhat cintanya sama orang banyak gimana? Boyo, Pak. Oh. Saya cintanya sama tangan tok. Boyo, Pak. Dia itu, Pak. Tapi memang akhirnya kerumitan itu mau tidak mau memang ya pertama kalau memang itu adalah di level dia masih berada di lingkungan pendidikan ya lingkungan pendidikan misalnya SMA ataupun SMP ya itu memang salah satu edukasi yang kemudian harus memberi mereka pembelajaran itu yang memang lingkungan belajarnya gitu. Atau bahasanya begini. Kalau tadi Mas Ginang, Ustadz Faza bilang masalah sampai pasrah-pasrah kayak gitu. Iya. Sebenarnya ternyata tanggung jawab moralnya adalah bagaimana pada akhirnya orang tua itu menyadari bahwa circle penting. Circle-nya itu penting. Di mana dia tanda kutip meletakkan si anak itu adalah pertanggungjawaban. Pak Bu, ditandai Pak Bu, meletakkan circle si anak ini penting. Ya, betul. Golek tempat. Ya Iya, toh? betul. Bahkan Golek ada tempat. sebuah penelitian. Apa penelitian? Akhlak atau kepribadian seseorang itu 70% lebih dipengaruhi oleh Lingkungan. Nih, lingkungan. Simpul pertama ini. Jadi Betul. lingkungan ini Circle yang- dulu. Karena kalau bagaimana mungkin kita berharap anak misalkan, kita sebagai orang tua misalkan, berharap anak jadi baik padahal kita kumpulkan dia dengan orang-orang yang Kurang baik. kurang baik atau tidak bisa menjaga kata-katanya, ya mesti akan terpengaruh kan begitu. Karena betapa dahsyatnya memori kita menangkap semua itu dengan baik. Ya. Maka itu akan terpantul lah bahasanya kan begitu. Ya. Tapi lebih daripada itu sebenarnya balik lagi solusinya adalah kembali kepada ilmu sih sebenarnya. Bahwa masing-masing punya tanggung jawab. Bukan nuwun sewu nggih. Menikah itu kita bicara tadi Ustadz Aziz bilang menikah itu yo luar biasa. Oke. Tetapi kita harus berbicara tanggung jawab sebenarnya. Semua itu punya tanggung jawab dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita dasarkan dari sini yang mau menikah berbekal supaya dia bisa memaknai tanggung jawabnya. Kalau sudah punya anak berarti dia memaknai tanggung jawab sebagai orang tua sehingga itu nanti menular ke anak. Ya. Maka memang ya akhirnya bagaimana kemudian kita itu mencarikan lingkungan yang baik ya. Mungkin apa ya? Sekarang itu mulai berhubungan lawan jenis ya. Entah itu komunikasi secara langsung, bertatapan muka,
lewat WA ataupun sampai kemudian jalan bareng gitu. Ini memang fenomena yang kadang menjadi pemakluman gitu. Iya, betul. Tapi memang yang kita jumpai alhamdulillah sekarang pesantren itu masih mengkonservasi itu santri atau santriwatinya. Bagaimana kemudian mereka itu diciptakan untuk kemudian malu ya. Jika akhirnya kemudian harus kemudian gelenik bahasa Jawanya atau kemudian berinteraksi yang over dengan lawan jenis gitu. Jadi makanya mungkin ya solusinya Bapak Ibu ya yang mungkin punya putra ya daripada mungkin bingung iki kok anakku piye, iki kok nek tak sekolah kono-kono kok yo engko ndak malah piye ya. Mungkin salah satu solusinya mungkin bisa diikhtiarkan untuk disekolahkan di pesantren. Nah, Masya Allah. Mas Ginang besok pesantren. Nggih. Waduh. Mertua tapi. Mertua, nggih. Nah, tapi niki ini penting aja mondok. Pesantren Husnul Mondok Khotimah. loro nek mondok loro. Aja mondok loro, nyantri gitu kan. Jokes wong tuwa. Jokes wong tua. Ya karena memang ya kalau kita melihat pesantren itu kan memang paling tidak Sudah itu, dikondisikan. ya pertama tempatnya ya. Ya. Cuman begini Mas. Kalau kita bicara pesantren kan berarti proses ya. Orang yang bisa masuk. Nah sudah di luar ini yang lebih kita Iya. harus Tapi obrolin. ini sebenarnya yang belum saya tangkap itu untuk teman-teman yang mungkin di fase usia kayak gitu kan biasanya fase usia 20-an ya. Atau bahkan sekarang dari SMA lah. Dari SMA mungkin atas izin Allah wasilah dari podcast ini melihat cuplikan podcast ini kasih alasan kenapa jangan pacaran.